Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joe Borning. Kali ini saya akan menyampaikan firman satu perikop yang saya ambil rata-rata dari Injil tentang pengajaran, perumpamaan ataupun mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Untuk pertama ini saya akan mengawali dengan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Karena itu, saya mohon like, juga bagikan kepada banyak orang, subscribe, tonton sampai habis. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Syukur kami naikkan bahwasanya Engkau baik. Firman ini biarlah dapat memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan memilih dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Yang berbahagia kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini judulnya jelas. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Salah satu hal yang dilakukan Yesus untuk memulai pekerjaannya tentu memanggil murid-murid, mencari murid-murid. Dalam gereja-gereja tertentu, murid ini penting untuk melanjutkan generasinya, pekerjaan-pekerjaan sang guru, supaya terus dapat dilakukan dan berkesinambungan. Sebab apa yang dilakukan pertama-tama Yesus ini tepat, memanggil para murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut cerita ini Simon dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala di Danau Galilea, sebab mereka adalah nelayan. Tiba-tiba di suatu sedang bekerja tersebut, Tuhan memanggilnya. Artinya, kedua orang ini dipersiapkan lebih dahulu. Terdengar suara Yesus, "Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala
manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi Yahudi ini, orang ini sudah masa-masa bekerja. Artinya masa-masa tahap belajar sudah rampung. Kira-kira 15 sampai 18 tahun atau kurang sedikit, itu masa-masa belajar. Belajar mengenal, memahami, dan paham tentang Taurat Yahudi. Dan ini setelah masa-masa belajar, dia memasuki masa-masa bekerja. Oleh karena itu, maka sudah dikatakan ini seorang yang dewasa, mungkin juga siap menghadapi pekerjaan-pekerjaan tadi dalam tanda kutip sebagai penjala manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga ada sebuah penekanan bahwa perkataan Tuhan Yesus yang diucapkan penuh kuasa, dan orang yang mendengarkan siap melakukan apa yang dikatakan, apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid ini dipanggil. Dan kedua murid ini, Simon dan Andreas, dipanggil. Dan Simon dan Andreas memenuhi panggilan Tuhan. Siap sedia. Tentu sudah melihat konsekuensi dari panggilan itu. Dan kita tahu, dengan perkataan memanggil ini menunjukkan bagaimana Yesus berkuasa atas orang-orang yang dipilihnya. Karena memang Yesus berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu tadi disebutkan bagaimana panggilan itu dilakukan. Dan setelah panggilan kepada Simon dan Andreas, dalam ayat 19 dan 20 dalam Injil Markus ini diceritakan kepada kita cerita panggilan yang kedua, yaitu panggilan untuk Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius. Mereka sedang berada di perahu, memperbaiki jala bersama orang tuanya, bersama-sama orang-orang yang lain, sedang membereskan jala, memperbaiki, menata. Dan cara panggilan itu sama dengan cara panggilan yang pertama. Dan mereka segera meninggalkan ayah mereka bersama-sama orang-orang upahan dan mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini tahu, mungkin sudah paham jalan hidup yang telah dipilih dengan memenuhi panggilannya, dengan mengikut Yesus. Mereka sudah tahu jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan demikian, murid-murid yang pertama inilah yang akan memang dipersiapkan. Dan ke-12 murid, nanti panggilan itu sampai ke-12 murid. Dan kalau yang lengkap ke-12 murid dapat dilihat di dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya 12 sampai dengan 16, itu murid-murid 12 murid Yesus lengkap. Karena itu saudara-saudara,
panggilan kepada murid-murid. Demikianlah implementasinya dalam kehidupan kita. Setiap kita yang terpanggil menjadi murid, hendaklah meneladani, melakukan firman-firman Tuhan, dan bekerja sebagai pelayan-pelayan Tuhan, memberitakan kabar sukacita, kabar baik kepada banyak orang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan sudah dikumandangkan. Bagaimana ketika saya, saudara juga pada akhirnya menerima, mendengar panggilan untuk sebuah pekerjaan bersama Yesus, pekerjaan misi bersama Yesus. Apakah kita juga spontan bersedia? Ataukah ragu-ragu? Ataukah nanti? Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun bisa menerima panggilan. Juga siapapun bisa semoyo menolak panggilan yang dikumandangkan di dalam setiap hati nurani kita. Oleh karena itu, pilihan ada pada saudara, pilihan ada pada kita semua. Karena itu, ketika saudara mendengar panggilan, tentukan jawaban yang tepat, berikan jawaban yang tepat, sehingga itu juga akan menjadi fokus hidup saudara ke depan selanjutnya. Karena itu, saudara-saudara, sebagai kesimpulan, dengarlah setiap panggilan itu dengan hati nurani dan jawablah dengan hati nurani. Dan itulah kehidupan kita, jalan hidup kita. Sekalipun jalan itu sunyi, sekalipun jalan itu sendiri, berjalan dalam lorong kesendirian, kesunyian, tetapi ingat, Tuhan selalu menuntun, menyertai kita semua. Ingat panggilan ini, dengarlah setiap panggilan, jawablah dengan tepat, dan Tuhan memberkati. Amin.